was a slave until I died. My son sacrificed his life to save me. I feel the pain in my city wherever I go. Well, I do. You can be the destroyer of this world. Hai gengs, apa kabar kalian? Semuanya sehat-sehat ya? Udah 2 minggu lebih nih kita nggak ada ketemu. Sorry ya, lagi banyak kesibukan. Dan langsung saja kita akan bahas sebuah film yang judulnya Black Adam, dibintangi oleh si botak seksi keren berotot The Rock, Dwayne Johnson. Yuk seduh dulu kopi kalian, atur posisi santai kalian. Kita akan masuk ke alur cerita filmnya. Ini dia Black Adam. Zaman dulu di kisaran 5000 tahun lalu, negeri bernama Khandak, negeri yang kaya, makmur, sumber daya alamnya melimpah. Namun sayangnya negeri ini tuh dipimpin oleh Raja Tamak, songong, sok ganteng dan bau acan. Nama raja ini tuh Raja Akhton, yang hatinya itu gelap, dikuasai ambisi untuk menguasai dunia melalui ilmu sesat yang ia yakini bisa menjadikannya tak terkalahkan. Ia yang berambisi ini tuh ingin membuat mahkota Sabak yang ia yakini berkekuatan sihir gelap, gaib, sesat, dan bisa membawanya abadi dalam perwujudan iblis yang bernama Sabak itu tadi. Nah, untuk membuat mahkota Sabak itu, ia memerlukan batu keabadian yang bernama Eternium, yang ia yakini batu itu ada di kota Khandak. Lalu ia pun memperbudak rakyatnya untuk menemukan batu abadi itu. Berpuluh-puluh tahun rakyat dalam masa perbudakan, sampailah pada suatu hari seorang menemukan batu Eternium itu. Nah, nama orang ini tuh ya udah kita panggil aja Pak Tua gitu aja lah. Nah, Pak Tua ini tuh yang sudah menemukan batu ini tuh kemudian memberikannya ke penjaga dan meminta imbalan kebebasan dan uang sesuai dengan janji Raja Akhton. Namun penjaga yang bangke ini tuh malah mendorong Bapak Tua itu. Nah, seorang anak yang bernama Hurut, si Hurut ini tuh kemudian melihat ketidakadilan itu, ia lalu sempat ingin memberontak. Namun ayahnya Hurut ini tuh dengan cepat menarik anaknya agar tidak melawan penjaga bangke itu. Lalu si anak rebel yang bernama Hurut ini tuh diam-diam memberontak dan mengajak seluruh pekerja agar memberontak. Nah, si Raja Akhton ini tahu kalau ada pemberontakan dan semua pekerja itu mogok bekerja. Lalu si raja yang bau acan ini tuh memerintahkan penjaganya untuk mencari anak yang bernama Hurut dan ia menyuruh memenggal kepala anak itu. Jadi untuk pembelajaran lah buat para pekerja yang lain agar tidak memberontak lagi. Singkat kata, Hurut pun tertangkap dan ia pun akan dieksekusi. Lalu saat ia ingin dieksekusi, tiba-tiba ia tuh menghilang. Ia kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana ada 6 penyihir agung yang menariknya. Oke deh teman-teman, untuk mempertajam alur cerita yang aku dapatkan dari beberapa referensi komik lawas Black Adam, 6 penyihir ini tuh adalah dewa yang disingkat Shazam. Shazam sendiri itu memiliki akronim inisial sekelompok dewa dan pahlawan dari Yunani dan Romawi. S itu untuk Salomon yang memiliki kecerdasan dan sangat mumpuni dan memiliki kemampuan untuk menghipnotis. Lalu masuk ke huruf H. H itu adalah untuk Hercules yang memiliki kekuatan super dan daya tahan tubuh yang perkasa. A itu adalah Atlas yang memiliki kemampuan untuk bertahan yang luar biasa. Kemudian huruf Z pada kalimat Shazam itu memiliki arti nama Zeus yang mengendalikan petir serta menguasai langit. Kemudian lanjut lagi di huruf A itu memiliki arti Achilles yang dijuluki sebagai makhluk yang kebal. Jadi Black Adam ini tuh kebal terhadap senjata. Kemudian pada kalimat Shazam, huruf M terakhir itu memiliki makna Merkurius atau seorang dewa yang memiliki kekuatan terbang serta mampu berteleportasi. Nah, jadi Shazam itu adalah sumber kekuatan dari Black Adam yang ia dapat dari 6 dewa dan pahlawan tersebut. Asoy. Oke, kita lanjut ke film ya. Singkat kata, Raja Akhton berhasil membuat mahkota Sabak dan baru saja ia mau pakai, datanglah seorang pemuda yang diberi gelar Tet Adam. Ia datang lalu menghancurkan dan menggagalkan rencana Raja Akhton.
pertempuran dan ledakan kastil istana pun terjadi. Mahkota Sabah itu lalu disimpan dan diamankan oleh penyihir agung di sebuah tempat rahasia agar tidak ditemukan manusia dan disalahgunakan. Setelah kejadian itu, si Ted Adam ini menghilang. Mahkota Sabah itu juga tidak diketahui. Namun legenda Ted Adam ini masih sering dibicarakan rakyat Kandak sampai dengan era sekarang. Oke, cerita beralih ke era sekarang di mana kota Kandak ini masih saja dizolimi, masih dijajah. Namun kali ini oleh organisasi yang bernama Intergang. Pasukan Intergang ini rupanya tahu tentang mahkota Sabah itu dan mereka yakin mahkota Sabah itu ada di kota Kandak. Pasukan Intergang ini tuh memiliki ambisi mencari, menemukan dan menguasai dunia melalui mahkota itu. Singkat kata nih, seorang wanita manis bernama Adriana yang merupakan keturunan dari leluhur suku asli Kandak. Adriana ini tuh memiliki pecahan batu kecil Eternium yang ia letakkan pada kalung, dan kalung itu adalah pemberian orang tuanya yang sudah meninggal. Adriana sendiri juga mencari mahkota itu dan ia menemukan petunjuk keberadaannya. Lalu ia pun mencari mahkota itu bersama dengan kawanannya. Dan singkat kata lagi ya gengs, biar nggak kepanjangan durasinya, Adriana dan teman-temannya ini sampailah pada sebuah gunung batu. Mereka masuk dan karena Adriana merupakan keturunan asli suku Kandak, ia masih bisa membaca tulisan relief pada batu-batu itu. Setelah mereka masuk ke dalam sebuah gua, Adriana ini tuh menemukan sebuah makam dan ia meyakini bahwa makam itu adalah makam seorang dewa yang mereka yakini bernama Ted Adam. Singkat kata, melalui tulisan-tulisan relief kuno yang ada pada bebatuan itu, mereka pun akhirnya menemukan mahkota Sabah itu. Namun dalam kawanannya ini ternyata ada seorang pengkhianat yang bekerja sama diam-diam dengan Intergang. Adriana lalu diancam dan salah seorang temannya disandra. Maka ia pun memberikan mahkota itu. Saat ia memberikan mahkota itu, ia justru ingin ditembak oleh seorang penjaga. Dan penjaga itu tuh lalu berucap ya seperti ini nih. Hei, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir sebelum kamu ditembak mati? Lalu Adriana yang berdiri tepat di atas makam itu, ia kemudian membaca mantra yang tertulis di atas makam Ted Adam itu. Lalu jeng 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 jeng. Si botak Ted Adam ini pun bangkit dan tanpa banyak cencong, baku hantam pun terjadi tanpa ampun. Pasukan Intergang ini pun melawan dewa botak ini. Adriana yang ketakutan, ia keluar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh dewa botak ini. Nah, justru di luar ini, si Ted Adam ini kemudian diserang habis-habisan oleh pasukan Intergang. Ia ditembaki bertubi-tubi. Dewa botak ini tuh ya kebal senjata bro. Adriana dan kawanannya yang sedang kabur dengan mobil van jadul, lalu ia melihat kesaktian Ted Adam. Dan saat Ted Adam menghampiri mobil van Adriana ini, tiba-tiba sebuah peluru roket yang bermuatan batu Eternium ini mengenai dewa botak ini. Tanpa diduga, Ted Adam ini pun terluka dan ia pingsan. Oke gengs, kita bahas sedikit ya tentang kawan Adriana yang menjadi pengkhianat itu. Nah, nama kawannya itu adalah Ismail. Ismail ini ternyata merupakan salah satu petinggi Intergang yang juga memiliki ambisi menguasai mahkota Sabah itu. Dan ternyata Ismail ini adalah keturunan terakhir dari Raja Akhton. Oke, kita balik ya geng, dimana Ted Adam yang terbangun ini berada di rumah Adriana. Ia kemudian melihat ke jendela dan ia yang sudah lama terkubur ini nggak tahu apa-apa, bengong, nganga-nganga, pelangak-pelongo. Kemudian ia melihat seluruh kota Kandak kini telah berubah. Nah, di dalam kamar itu Ted Adam ditemani oleh seorang anak yang bernama Amon. Amon ini adalah anak dari Adriana. Lalu si Amon ini tuh cukup tahu tentang cerita Ted Adam dari ibunya. Anaknya Adriana ini tuh lalu bilang, Kandak sekarang telah berubah. Kemajuan pesat teknologi dan perkembangan zaman merubah kota. Namun kemajuan dan kebebasan itu tidak sama sekali dirasakan oleh masyarakat asli suku Kandak. Intergang selalu menindas dan berusaha
mencari informasi kepada semua suku asli Khandak di mana keberadaan mahkota Sabak. Lalu Bang Botak ini tuh masih aja pelanga-pelongo bingung dengan cerita si Amon. Ia pun kemudian keluar dan mengamati sebuah patung Ted Adam yang dibangun oleh rakyat Khandak karena sebagai ucapan terima kasih rakyat Khandak karena telah membebaskan mereka dari penindasan di era zaman Raja Akhton dulu. Lalu singkat kata lagi ya gengs, kita masuk ke sebuah organisasi lain yang bernama Justice Society, di mana di dalamnya ada beberapa superhero yang dipimpin oleh Amanda Waller. Dan berbeda terbalik dengan kepercayaan rakyat Khandak, Justice Society ini justru mengungkapkan bahwa Ted Adam adalah seorang penjahat dan ancaman bagi planet bumi. Jadinya Justice Society ini, atau kita singkat aja ya, Justice Society ini jadi JS. Jadinya organisasi JS ini tuh ingin menangkap, menidurkan kembali Ted Adam agar tidak membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Singkat kata ya gengs, organisasi JS ini tuh tiba di Khandak. Ia meminta Bang Adam ini untuk menyerahkan diri. Namun Bang Adam ini tuh nggak mau dan ia bilang ia adalah dewa dan ia akan menyelamatkan rakyat Khandak dari ketertindasan intergeng. Lalu kemudian terjadilah baku hantam. Can be the destroyer of this world. Masher, now is your time. Not peaceful. Nah, singkat kata lagi nih gengs ya, kemudian terjadilah pertemuan antara Ted Adam, geng Justice Society dan Adriana pun terjadi. Adriana lalu menanyakan mengapa Justice Society ini ingin menangkap Ted Adam, sementara Ted Adam adalah seorang pahlawan rakyat Khandak. Lalu Bang Adam ini pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata ia tuh bukanlah Ted Adam yang sebenarnya, atau ia bukan Black Adam yang sesungguhnya. Ia adalah mantan pemain SmackDown, namanya The Rock. Sial, bercanda mulu. Ted Adam yang sebenarnya itu adalah Hurut dan ia adalah ayah dari Hurut. Nah, ceritanya itu saat si Hurut tiba-tiba menghilang, saat ia ingin dieksekusi dan dia berada di alam penyihir Shazam itu. Pada waktu yang bersamaan itu, saat Raja Akhton mengetahui bahwa Hurut menghilang, ia pun kemudian membunuh ibu Hurut. Nah, si ayah Hurut ini tuh yang disekap dan disiksa Raja Akhton ini ternyata masih hidup. Di saat itulah Hurut yang sudah menjadi Ted Adam ini menghampiri ayahnya dan ia memberikan kekuatan Shazam itu kepada ayahnya. Saat itu Hurut pun kembali menjadi anak-anak ke tubuh aslinya sebagai manusia. Namun saat ia kembali ke bentuk aslinya, ia terkena panah oleh pasukan Raja Akhton. Lalu si ayah ini tuh kemudian menjadi Ted Adam. Namun ia memiliki dendam karena kematian istri dan anaknya. Kemudian ia menyerang kastil Raja Akhton membabi buta. Si botak ini mengamuk dan tak bisa mengendalikan dirinya. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan yang justru menghancurkan dan membunuh Raja Akhton. Hal itu terjadi sebelum Raja Akhton mengenakan mahkotanya dan memanggil iblis yang bernama Sabah. Lalu kemudian di dunia sihir, 6 penyihir yang memberikan kekuatan kepada Ted Adam ini ingin menarik kekuatan tersebut. Namun ternyata kekuatan tersebut tidak bisa ditarik karena yang menjadi Ted Adam itu bukanlah Hurut. Nah, akhirnya kekuatan itu tidak bisa ditarik oleh 6 penyihir tersebut karena Hurutlah yang memberikan kekuatan itu kepada ayahnya sendiri. Dan Hurut tidak bisa menarik kekuatan itu karena Hurut telah tewas. Akhirnya ke-6 penyihir ini tuh hanya mampu menghukum si Ted Adam dengan mengurungnya di bawah batu dan memantrainya agar Ted Adam tidak bisa keluar dan membahayakan nyawa manusia. Nah, si Adriana ini justru mengira itu adalah makam Ted Adam, padahal sebetulnya itu adalah penjara yang mengurung Ted Adam. Begitu gengs ceritanya. Mudah-mudahan kalian nangkap dan jelas ya ceritanya. Nah, oke, kita balik ke alur film yuk. Singkat cerita, Ismail ini menculik Amon anak Adriana dan mengancam akan membunuhnya jika Adriana tidak memberikan mahkota Sabah itu. Di sini tuh akhirnya si Justice Society dan Ted Adam ini bekerja sama untuk menyelamatkan si Amon. Nah, kayak yang aku bilang di alur cerita sebelumnya, Ismail yang keturunan Raja Akhton ini juga memiliki hasrat dan ilmu sesat untuk membangkitkan iblis yang bernama Sabah. Ismail yang sudah mendapatkan mahkota itu lalu menembakkan peluru mengarah
marah ke Amon, anak Adriana, dan seketika si Ted Adam, si Dewa Botak ini bereaksi semampunya untuk menyelamatkan si Amon. Namun si Ted Adam ini lagi-lagi kesulitan mengendalikan kekuatan yang besar itu. Meskipun hanya secuil ya, namun kekuatan dan kemarahan Dewa Botak ini tuh membunuh si Ismail, dan itu juga melukai si Amon. Namun si Amon ya bisa diselamatkan lah. Singkat kata, pasca kejadian itu si Ted Adam ini tuh mulai tenang. Ia berpikir ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan jika ia menggunakan kekuatannya, ia terus melukai orang-orang dan membunuh banyak orang. Ya meskipun orang-orang yang dibunuh itu adalah penjahat intergangs. Lalu ia pun berpikir untuk menyerahkan diri dan melepaskan kekuatan Shazamnya. Ia kemudian bertemu dengan Hawkman dan ia mengucapkan mantra Shazamnya. Dan ia pun kemudian kembali menjadi manusia tanpa kekuatan dewa. Namun ia pun masih bisa kembali menjadi Ted Adam atau Black Adam jika seseorang yang menyuruhnya mengucapkan mantra Shazam, dan ia pun menyetujui dan menerimanya. Si Ted Adam ini kemudian ditahan di sebuah markas penjara rahasia tempat Justice Society. Ia kemudian disuntik dan dibuat mati suri. Saat geng JS ini mengira misi telah selesai, mission complete, namun tak diduga mahkota Sabah itu menghilang. Dan ternyata saat Ismail terbunuh, ia telah mengucapkan mantra Iblis Sabah dan menyerahkan hidupnya untuk membangkitkan Iblis Sabah. Karena ritual Sabah ternyata memang mengharuskan sang pemanggil Sabah itu harus membaca mantra itu lalu mati dan mendendam agar Iblis Sabah itu bisa bangkit sebagai perwujudan Ismail. You can be the destroyer of this world. Lalu kemudian bangkitlah si setan Sabah ini. Sayangnya di situ nggak ada ustadz ya, gengs. Ya kalau ada ustadz mah selesai nih setan nama ayat kursi. Ada bercanda lagi. Oke ya gengs, kita balik ya. Nah, si geng JS ini tuh ternyata bukanlah tandingan Iblis Sabah. Lalu salah seorang anggota JS yang bernama Dr. Fate, ia kemudian menggunakan kekuatannya untuk menggandakan diri serta melampaui waktu untuk mendatangi si Ted Adam, si botak ini yang lagi mati suri ya. Ia kemudian menjelaskan kepada Ted Adam, ia membisikkan, ya Ted Adam tuh geli-geli lah kupingnya mungkin. Ia bilang tuh kayak gini, bahwa saat ini tuh Iblis Sabah bangkit dan hanya Ted Adam yang bisa melawannya. Si botak ini pun kemudian mendengar. Ia kemudian menerima permintaan dari Dr. Fate itu dan kemudian ia mengucapkan mantra Shazam dalam hatinya. Dan si botak ini tuh kemudian bangkit lagi menjadi Ted Adam atau Black Adam ya. Dan di sisi lain Dr. Fate pun menggandakan tubuhnya. Namun di saat ia melawan Iblis Sabah ini, si Iblis ini pun tahu di mana tubuh asli Dr. Fate. Ya, si Dr. Fate kemudian meninggal dan disaksikan oleh temannya yang bernama Hawkman. Si Sabah makin brutal. Ia menggunakan kekuatan setannya membangkitkan prajurit iblis. Dan film pun tiba-tiba kayak film zombie. Mayat-mayat hidup pun bangkit dalam kota. Dan rakyat Khandak pun serentak melawan zombie-zombie itu. Semua anggota Justice Society yang tersisa mencoba melawan Iblis Sabah ini yang makin brutal. Namun di saat itulah tiba-tiba muncul Black Adam. Dan benar saja, kekuatan Black Adam ini lebih dahsyat. Namun di sini ya, Black Adam itu sudah berhasil mengendalikan, mengontrol emosinya, mengatur arah kekuatannya, dan fokus untuk menghabisi si Iblis Sabah ini. Kemudian si Iblis Sabah ini mati ceritanya. Iblis ya mati lagi. Ya udah mati tapi mati lagi. Ya begitulah. Kemudian di post credit ending film datanglah superhero lain, Superman. Nah, si Superman ini bukannya mengajak Black Adam untuk bergabung bersama Justice League, berteman bersama Batman, Wonder Woman, Aquaman, dan kawan-kawannya. Justru Black Adam dan Superman ini tuh berseteru karena si botak Black Adam ini tidak mau tunduk dengan Batman dan gengsnya. Lalu Superman diutus oleh Bruce Wayne, si Batman, untuk menghadapi Black Adam jika Black Adam tidak mau menurut. Nah, bisa diprediksi dan dipastikan sequel film Black Adam 2 lanjutannya itu akan berhadapan dengan Superman. Menarik ya kayaknya, dua manusia super yang memiliki kekuatan dahsyat dan sama-sama memiliki kelemahan dari dua batu berbeda. Kalau Superman itu takut sama batu Krypton, nah kalau si Black Adam ini tuh takut sama batu Eternium. Nah, seru aja tuh kayaknya tuh pada sequel film kedua. Ya patut kita tunggulah. Oke gengs, filmnya tamat. Segitu aja alur cerita filmnya. Aku pamit, sampai ketemu di alur cerita film lainnya. Jaga kesehatan kalian, hormati orang tua kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.